Oke, jadi ini adalah adonan roti tawar. Kita oleni dengan tangan sampai kali seperti ini. Lalu kita gulung dan kita masukkan ke dalam loyang. Kemudian kita diamkan sampai ngembang. Lalu kita masukkan ke dalam oven. Jika sudah matang, segera dikeluarkan dari oven ya. Dan ini dia hasilnya, roti tawar sudah matang. Wangi sekali loh. Jika sudah dingin, segera kita potong ya. Do you wanna know? Oke, jadi yang pertama kita siapkan dulu loyangnya. Ini akan jadi pas 3 loyang. Kita poles dengan shortening putih atau margarin. Dan kita siapkan bahan-bahannya yang kita perlukan. Bahan-bahannya ya ini dia ya. 1 kilo terigu cakra kembar, ragi instan, bread improver, susu bubuk, gula pasir, garam, air, dan shortening putih. Oke, jadi di sini kita nggak pakai telur ya, supaya warnanya tetap cantik dan putih cemerlang. Oke, jadi karena kita ingin mengaduknya dengan tangan, maka kita perlu ada sedikit perlakuan, yaitu memindahkan sebagian tepung terigu ke dalam mangkok kecil untuk kita pisahkan ya, supaya ngaduknya nanti nggak terlalu berat. Susu bubuk, kemudian ada gula pasir, ini kita haluskan ya, kita blender. Lalu ada ragi, kemudian ada bread improver. Ini bahan-bahan kering kita masukkan semua jadi satu. Nah, nanti ada garam juga kita masukkan, tapi kita pinggirkan nih, garamnya kita pinggirkan supaya nggak bertemu dengan ragi secara langsung. Nah, jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi garam itu kita letakkan bersamaan dengan bahan kering nggak apa-apa, tapi jangan langsung ketemu dengan ragi, karena garam yang bertemu dengan ragi dalam satu tempat itu akan membuat kinerja ragi jadi lebih lambat. Jadi kita aduk seperti ini. Nah, ini kita buat lubang di tengah, baru kita siram dengan air. Nah, airnya nanti bisa kita habiskan sekaligus, tidak apa-apa. Kita aduk saja dengan menggunakan spatula. Jadi cara mengaduk seperti ini akan membuat proses pengadukannya lebih cepat dan juga tidak terlalu bertenaga ya, tidak terlalu berat adonannya. Karena sebagian tepung terigunya tadi sudah kita pindahkan ke dalam mangkok kecil. Ini kita aduk saja seperti ini ya, kira-kira membutuhkan waktu sekitar 10 menit sampai 15 menit. Tapi teman-teman tidak perlu berpatokan ya dengan waktu yang kita sebutkan tadi. Misalkan kok 10 menit sampai 15 menit kok belum apa-apa ya, belum kalis. Itu jangan khawatir ya, jangan dipaksa untuk kita masukkan ke dalam cetakan. Karena bisa jadi waktu yang diperlukan untuk membuat adonan itu kalis bisa berbeda-beda. Tergantung kecepatan pengadukannya, kekuatan tangan kita, dan juga seberapa banyak adonan yang kita buat. Bisa jadi setengah jam, bisa jadi 1 jam. Tapi kalau terlalu lama juga nanti adonannya keburu ngembang duluan ya. Mungkin teman-teman ada yang belum pernah lihat ya cara mengaduk seperti ini. Nah, ini margarin putih atau shortening putih kita lelehkan seperti ini nih, biar mencampur ke dalam adonannya lebih mudah tuh ya. Setelah meleleh setengah, kita angkat lalu kita aduk-aduk nih sampai meleleh semuanya. Nah, kalau sudah meleleh dan mencair seperti ini, kita biarkan saja beberapa saat sampai nanti sudah tidak terlalu panas lagi dan kita bisa tuang ke dalam adonan. Nah, seperti ini nih, adonannya kan sudah sangat encer ya. Nggak apa-apa, ini kan akan lebih mudah kita mengaduknya. Ditambah lagi shortening putih yang dilelehkan, kita siram ke adonan. Ya, seperti ini ya. Jadi caranya agak berbeda dan sedikit unik mungkin buat teman-teman mungkin belum pernah lihat cara mengaduk adonan roti seperti ini. Tapi ternyata ini cukup efektif ya, apalagi kita yang mungkin masih dengan cara manual dengan tangan, ya mungkin belum punya mixer di rumah, jangan berkecil hati. Ternyata kita punya solusi bagaimana membuat adonan roti tawar itu lebih mudah walaupun tanpa menggunakan mixer, yaitu seperti ini. Jadi gula pasirnya kita blender sampai halus, tujuannya adalah supaya tidak terlalu lama dalam melarutkan gula. Yang kedua adalah shortening putihnya kita lelehkan. Kan kalau sudah seperti ini kan lebih mudah ya, ini kan encer ya, lembek. Mungkin kalau kita dengan tangan saja tanpa menggunakan spatula pasti akan sangat lengket di tangan dan akan menyulitkan kita. Tapi kalau kita pakai spatula kan lebih mudah dan lebih mudah diaduknya. Nah, secara perlahan tepung terigu yang tadi kita pindahkan ke mangkok kecil itu kita tuang. Jadi kita tuang, tidak perlu dituang semua, yang penting sekiranya cukup saja. Nanti kita aduk lagi sampai nanti lama-lama adonannya akan menjadi padat. Itu akan membuat kita jadi lebih ringan dalam proses pengerjaannya. Kalau nanti langsung diguyur semuanya juga boleh, tapi itu akan langsung jadi berat ya. Tenaga kita jadi banyak terkuras nanti saat kita mengaduknya dengan spatula seperti ini. Nah, kalau dengan cara seperti ini kan secara perlahan dan ada keistimewaannya ya, jangan salah. Jadi kalau kita membuat roti dengan manual begini, ada aroma roti khas, wangi roti tradisionalnya itu dapat banget. Berbeda dengan kita kalau beli roti pada umumnya
ini akan lebih wangi aromanya karena dibuat tidak terlalu dipaksa ya. Untuk kalisnya juga tidak dipaksa, ngembangnya juga tidak dipaksa, dan kita tuang-tuang terus seperti itu. Kita aduk-aduk lagi. Nah, seperti ini nih. Lama-lama akan menjadi padat dan akan kalis dengan sendirinya kalau kita konsisten dan terus-terus kita mengaduknya, tidak apa ya namanya, tidak banyak jedanya gitu, tidak banyak istirahatnya. Nah, pada saat nanti adonannya mulai padat, itu bisa kita bantu dengan menggunakan tangan diuleni. Itu akan lebih cepat nanti kalisnya. Kayak gini nih. Tuh, ini diaduk lagi. Lama-lama sudah menjadi padat ya. Teman-teman bisa lihat semua bahan sudah tercampur, kan kelihatan ya. Nah, tinggal diratain saja. Kalau misalnya kita mau istirahat dulu juga boleh ya, kira-kira 5 menit sampai 10 menit boleh kita istirahat dulu boleh. Nah, dari sini teman-teman bisa lihat adonannya sudah mulai padat dan kelihatannya ini juga sudah mulai melelahkan dengan spatula. Jadi kita selesaikan dengan tangan kita nih. Kita selesaikan pengadukannya dengan tangan. Nah, tadi kan masih ada nih sisa tepung terigu yang belum kita tuang. Itu bisa membantu kita dalam membuat adonannya tidak lengket di tangan. Jadi kenapa kita tidak tuang semua terigunya sekaligus, agar saat kita mengaduknya dan lengket di tangan, tepung terigu yang belum kita habiskan tadi bisa kita gunakan untuk taburan di tangan kita supaya tidak lengket. Kalau semuanya sudah dituang sekaligus dan masih lengket di tangan, kita pasti akan menambah tepung terigu lagi. Akhirnya jadi terlalu keras, terlalu padat akibat kebanyakan tepung. Nah, kayak gini kan. Sekedar saja sekiranya masih lengket, kita tambahin lagi sedikit, karena toh itu juga bagian dari adonan ya, terigu yang seharusnya ada di dalam adonan. Nah, kayak gini nih, kita taburi di telapak tangan, kemudian kita uleni lagi. Ini akan memudahkan kita dalam membuat adonan roti yang spesial tuh ya. Kayak gini nih, pelan-pelan saja, tidak perlu terburu-buru, tidak apa-apa. Atau sekiranya mau lebih santai lagi, mau lebih ringan lagi, bisa dibagi 2, bisa dibagi 3, diaduk dengan porsi yang lebih kecil, nggak apa-apa. Nah, tuh ya, kelihatan ya. Ini kita istirahatkan saja dulu 5-10 menit. Jadi nanti setelah didiamkan, adonan akan lebih lunak dan lebih mudah untuk diuleni. Sekarang kita diamkan dulu, jangan lupa tadi tepung terigunya masih kita sisakan sedikit ya. Oke, adonannya sudah diistirahatkan ya. Saya pun tadi istirahat, minum dan ngopi-ngopi sebentar. Kemudian kita bisa mulai lagi. Kita mulai mengaduk lagi dengan tangan. Taburi dengan sedikit tepung terigu supaya nggak lengket di tangan. Nah, ini kita tabur seperti ini. Taburin, jangan langsung dihabisin karena nanti kita akan butuh beberapa kali lagi. Pasti akan lengket lagi dan seperti itu. Nah, ini kita tabur sekelilingnya. Kemudian kita bisa mulai mengaduknya. Oke lah ya, cukup ya segini ya. Nah, di tangan juga, di telapak tangan juga kita taburi juga. Nah, ini kita seperti ini, kita aduk. Jadi santai, bisa banyak istirahat. Adonannya pun bisa kalis dengan sempurna, tapi memang tidak bisa diburu-buru ya. Kalau mau buru-buru ya boleh, kita pakai mixer. Terus kemarin ada juga yang nanya, bisa nggak kalau pakai mixer yang kecil itu yang biasa kita pakai buat ngaduk bolu-boluan ala rumahan? Boleh aja, tapi ya kurang lebih caranya mirip kayak gini. Di video sebelumnya ya, kayaknya kita beberapa video sebelumnya juga ada sih bikin roti pakai mixer kecil atau pakai hand mixer. Caranya gimana? Cari-cari aja dah di video-video kita yang lama-lama tuh. Ada kok kayaknya ya, lupa inget juga sih. Udah lama nih nggak bikin video. Nah, ini ya kita aduk gini nih, pelan kan, nggak terlalu buru-buru kan, santai sambil nonton TV boleh, sambil melamun atau menghayal juga boleh ya. Ya, pokoknya intinya seperti itu teman-teman. Pokoknya simak aja cara ngaduknya ini seperti inilah sampai kalis, sambil ngopi, sambil istirahat, mau dicepetin juga boleh. Oke ya.
seperti ini ya, kelihatan udah makin menuju kalis ya, sudah mulai halus. Nah kemudian kita permudah lagi dengan kita taburin saja tepung terigunya di meja dan kita selesaikan. Ini nggak lama lagi kok, tinggal beberapa menit lagi. Nah dibalik, dilipat, diuleni lagi tuh ya, jadi akan lebih mudah karena ruang kerjanya jadi lebih lebar. Kalau tadi kan masih di dalam baskom, kita cukup tangan satu saja. Kalau ini sudah bisa pakai tangan dua. Nah diputar-putar seperti ini aja, nggak usah terlalu dipaksa atau dibanting-banting, nanti jebol mejanya malah repot. Jadi kelihatan ya, sudah mendekati kalis dan sudah mulai halus semua bagian permukaannya. Nah dilipat-lipat saja seperti ini. Kalau nanti ya mau istirahat lagi, boleh 5 menit lagi, karena semakin didiamkan nanti akan lebih lunak, dan ketika kita mau uleni lagi jadinya lebih mudah, nggak terlalu berat. Tuh ini Pak, 90% sudah dekat lagi nih ya kan. Dilipat-lipat aja gini tuh, dilipat, dibanting, tambahin lagi tepung taburannya sedikit saja. Nah ini ya, tuh sudah mulai kelihatan ya, halus. Kalau misalkan kok saya udah ngaduk roti lama tapi kok nggak halus-halus ya, ya sabar saja. Mungkin memang belum waktunya kayak gini kan. Nah, kita aduk-aduk, ciri-cirinya gini, permukaannya sudah halus dan sudah makin lembut. Jadi kalau kita lihat nih penampakannya nih sudah 90% ya. Nah nanti tinggal dilipat-lipat sebentar aja lagi. Kemudian nanti untuk nandainnya kita ambil adonannya sedikit, lalu nanti kita rentangkan. Jadi seperti ini nanti nih cara untuk mengetahui apakah adonan roti ini sudah benar-benar kalis atau belum. Jadi kita ambil saja sedikit dengan menggunakan pemotong adonan ya, kita bisa bilang dengan nama lain scraper. Nah ini dia ya, bentuknya seperti ini. Kita potong saja sedikit. Nah sambil kalau misalnya sekiranya lengket tangan kita, nanti boleh juga kita dengan tepung terigu ya, kita tambahkan tepung terigu. Nah seperti ini nih, ini direntangkan berputar ya seperti ini untuk membuat adonannya tipis dan tidak sobek. Kalau sudah tidak sobek itu artinya adonannya sudah kalis dan sudah bisa lanjut untuk tahapan berikutnya tuh ya, tidak sobek. Nah kalau sudah seperti ini, nah ini dia. Oke, kemudian kita potong adonannya menjadi 3 bagian. Kalau kita mau timbang lebih kurang beratnya 550 gram ya, 500 ke 550 gram. Itu nanti teman-teman bisa atur saja, yang penting jangan kurang terlalu jauh, jangan lebih terlalu banyak, supaya nanti tidak terlalu tinggi dan juga tidak kurang tinggi. Artinya ya lebih kurang saja 500 ke 550 gram. Yang penting beratnya sama untuk ketiga adonannya. Nah ini adonannya kita letakkan di meja, kemudian nanti kita akan bulat-bulatkan ya supaya permukaannya nanti akan mulus. Nah tangan kita taburi dengan sedikit tepung terigu supaya nanti tidak terlalu lengket. Nah ini dilipat-lipat ya, digulung dan dibulatkan. Nah setelah dibulatkan biasanya sih saya suka diamkan selama 5 menit sampai 10 menit. Nah ya, caranya gitu, sama seperti pada saat kita membuat adonan yang tadi ya, yang pertama. Kemudian yang kedua juga sama, kita bulat-bulatkan. Yang ketiga juga sama, nanti akan dibulatkan terus ya, diberi tepung terigu sedikit saja, jangan terlalu banyak. Nah yang penting kalau permukaannya sudah mulus, letakkan saja di meja supaya nanti proses pekerjaannya akan jadi lebih mudah. Nah jadi mudah ya. Ya kalau nanti teman-teman ada yang mau bertanya, silahkan tulis saja di kolom komentar disertai dengan menit dan detiknya. Jadi kalau misalkan kita mau nanya, mau tanya dong di menit ke 17.00 misalnya 17.200. Nah itu disertai saja, nanti apa pertanyaannya silahkan ditulis saja di kolom komentar. Tuh ini sudah, yang untuk yang ketiga adonannya sudah selesai kita bulatkan. Kemudian kita tipiskan. Nah ini kita taburi lagi dengan sedikit tepung terigu. Nanti kita tipiskan dengan menggunakan alat roll ya. Kita menggunakan rolling pin. Nah bagian permukaannya yang halus itu berada di atas ya, jangan terbalik ya. Yang mulus diletakkan di posisi atas. Nah ini kita
bulatkan, dibersihkan dulu permukaannya dari kotoran-kotoran ya, remah-remah roti misalnya. Nah, ini ditipiskan mulainya dari tengah ke atas, tengah ke bawah, tengah ke atas, tengah ke bawah. Nah, ya caranya seperti ini. Jangan terlalu tipis, jangan terlalu kuat tenaga, santai saja. Yang penting adonannya bisa ditipiskan. Tidak perlu terlalu tipis juga nggak apa-apa ya, jangan terlalu tipis malah. Nanti kalau terlalu tipis, khawatir adonannya akan jadi sobek. Nah, ini kan santai saja nih, tidak terlalu bertenaga sekali. Nah, setelah tipis seperti ini kita balik. Kita balik, yang halus nanti berada di luar. Jadi yang bagian bawah tadi, nah ini kan agak kasar ya, agak agak nggak mulus gitu. Nah, nanti kita lihat seperti ini dan kita gulung. Nah, kalau saya biasanya gulungnya dari atas ke bawah. Cara gulungnya diperhatikan ya. Nah, ada beberapa yang gulung dari bawah ke atas ya boleh-boleh saja. Tuh. Nah, nanti kalau sudah mau sampai di ujung, dilebarkan yang bagian bawah lalu digulung yang atasnya. Nanti sampai di akhir gulungan dijepit-jepit. Nih, nanti seperti ini kita lihat. Nah, ini dijepit-jepit supaya sambungannya nanti tertutup rapat, tidak ada sambungan yang terbuka gitu, dan posisikan sambungannya ini di bawah. Nah, triknya nih supaya membuat roti tawar ini ngembung di atas, posisinya harus agak ditekuk ke bawah. Nah, kayak gini, ditekuk aja nggak apa-apa. Nah, nanti pada saat ngembang dan di oven, rotinya akan menul, tengahnya akan jadi lebih tebal ya, jadi seperti montok gitu rotinya. Oke, kita lanjut untuk yang kedua, masih sama, taburi tangan dengan tepung terigu sedikit, ditepuk-tepuk. Kemudian letakkan di meja. Lalu kita letakkan di meja secara perlahan. Lalu kita press dari tengah ke bawah, tengah ke atas. Lakukan terus sampai mungkin panjangnya sekitar 25 cm ya, kurang lebih. Sama seperti yang pertama tadi deh, ikutin aja ya. Istirahat dulu kita ngomongnya. Ya, musiknya habis dah. Ya adalah, lanjut lagi ya. Nah, ini caranya sama seperti yang pertama dan yang kedua. Jadi biasanya untuk yang biasa buat atau yang baru pertama kali buat, mungkin ada nanti pas praktek itu permukaannya yang keriput lah, ada yang ya pecah lah permukaannya. Itu biasanya pada saat ngepresnya terlalu kuat ya teman-teman. Hati-hati, itu perlu dijaga dan jangan sampai permukaannya sobek waktu digilas. Jadi pas ngembang itu tidak membuat permukaannya jadi pecah atau rusak ya. Nah, ini perlu diperhatikan. Yang penting adonannya mulus. Kalau permukaannya di awal pada saat kita mau bulatkan seperti ini nih, mau kita masukkan ke dalam loyang. Nah, ini kan kita press dulu nih, kita rapat-rapatin. Jadi pas kita nanti mau masukin ke loyang, kita pastiin permukaannya tuh halus tuh, mulus kan di atasnya, dan kita lipat saja ke bawah gini. Nah, apa sih harus digulung dulu, kenapa nggak langsung aja? Biasanya kalau langsung dituang ke loyang aja bisa gampang patah pinggang ya. Adonan rotinya pas sudah matangnya itu nanti pinggangnya patah gitu, kayak nggak kokoh. Oke, sekarang kita diamkan selama 90 menit sampai 2 jam.
Nah, ini dia. Jadi setelah didiamkan, tadi ini 2 jam ya kita buat karena tidak menggunakan ruang fermentasi khusus, jadi waktunya bisa lebih lambat. Yang penting tinggi dari adonannya sudah lebih kurang 2 cm ya, 2. Ini hampir kelebihan sih, 3 cm malah dari ketinggian loyangnya. Tapi nggak apa-apa karena adonannya juga sudah kita isi agak banyak nih. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam oven. Jangan lupa ovennya sudah dipanaskan jauh sebelum rotinya di oven. Oke. Nah, ini dia kita masukkan. Kita pakai api panas bawah saja 220 derajat Celcius selama 30 menit. Nah, ini kita setel ya. Api bawahnya 220 derajat. Nah, tadi sudah sampai 200 kan. Nanti kita setel selama 30 menit dan atasnya biarkan saja posisi standby. Kalaupun di indikatornya menunjukkan angka 117 derajat Celcius, itu artinya panas di dalam oven untuk bagian atasnya sudah sampai 117 gitu ya. Sampai di sini paham ya teman-teman? Oke, ini kira-kira tinggal 8 menit lagi. Nah, kita bisa lihat nih kalau sudah lebih dari separuh waktu pemanggangan, kita boleh buka sedikit pintu ovennya untuk memastikan atasnya sudah gimana nih. Menul-menul ya, besar montok rotinya. Tuh. Ini tinggal matengin bagian dalamnya. Kalau permukaannya sih tinggal nanti ikut aja. Nah, sudah bunyi nih, artinya waktu pemanggangannya sudah selesai. Kita akan lihat ya. Tada! Rotinya sudah matang nih, kita langsung keluarin aja. Jangan lupa tangan kita pakai sarung tangan oven atau sarung tangan atau kain yang tebal ya, supaya tangan kita nggak meleleh. Nah, ini langsung kita keluarkan saja dari dalam oven. Lalu kita angin-anginkan, kita dinginkan ya. Ya lebih kurang berapa jam ya? 3 jam mungkin ya, supaya nanti rotinya kalau dipotong nggak terlalu nggak binyek gitu, nggak kempes. Tapi kalau mau hasilnya lebih maksimal dan mau disimpan dalam waktu yang lama, sebaiknya langsung dikeluarkan dari cetakan supaya hawa panasnya atau uap panasnya itu keluar ya, lebih mudah gitu langsung keluar. Kalau ini kan kayak terjebak di dalam loyang ya. Nah, sekarang ini ceritanya sudah 3 jam ya, sudah dingin, sudah kokoh dan kita masukkan ke dalam mesin pemotong. Jadi ini alat memotong roti tawar ya, kita pakai yang 1,5 cm. Ada juga beberapa ukuran sih, ada yang 1,2, ada yang 1,5, ada yang 2 cm. Kita pakai yang 1,5 saja supaya ya nggak terlalu tebal dan juga nggak terlalu tipis. Hati-hati ya dalam menggunakan mesin pemotong roti tawar ini, kita pegang rotinya di bawah, jangan di atas, karena ini tajam ya, lumayan lah. Harganya juga lumayan ya, 10 jutaan ini kayaknya ini kalau baru. Tapi ya jangan khawatir lah, pakai pisau roti pun bisa, tapi ya bentuknya mesti lebih rapi aja bentuknya potongannya. Nah, kalau sudah terpotong, taruh di loyang, taruh di meja gitu, diurai-urai gini biar hawa panasnya makin keluar, dan ketika kita masukkan ke dalam kemasan dalam plastik ya akan lebih rapi. Tapi kalau mau langsung dimakan ya tinggal makan saja. Ini aromanya enak banget ya. Teksturnya juga lembut, ukurannya besar ya, volumenya besar, jadi menggugah selera banget sih. Nah, supaya roti awet lembut ya, bisa lebih lama kelembutannya, dikemas dalam kemasan kedap udara ya, jangan sampai ada udara masuk karena itu bisa menjadi adonannya jadi lebih kering, teroksidasi gitu ya. Umur simpan roti tawar kita ini 4-5 hari ya dalam suhu ruang. Jadi kita tanpa menggunakan bahan pengawet itu bisa tahan 4-5 hari ya. Kalau di dalam kulkas bisa 2 minggu. Jadi saya mau cicipin ya. Ini saya punya Pro Nice Piping Jelly dari Trixie. Ini katanya sih enak banget ya. Saya pakai yang rasa strawberry. Nah, ini kemasan 150 gram, masih tersegel, masih terbungkus rapi. Jadi dari sini aja terjamin mutunya ya. Cara bukanya gini nih. Nah, ini ditusuk, baru ditarik ke belakang supaya nggak putus pengaitnya. Ya kental ya, konsistensinya bagus banget. Ini jelly, ini katanya sih terbuat dari selai stroberi asli yang diolah dengan peralatan serba modern. Ini kita sendokin menggunakan spatula stainless atau palet dekor ya. Ini kita ambil saja, kita colek, lalu saya poleskan. Nah, ini kita poleskan ke permukaan roti. Enak ya molesnya ya, mudah ya, nggak lengket dan enak deh pokoknya dipoles. Buat polesannya buat bikin roti bakar juga enak. Ini saya nggak usah dibakar lagi, langsung dimakan saja karena perut juga sudah lapar nih.
spreadingnya enak ya. Ini jangan-jangan ini cocok juga nih buat toppingan cake dekorasi buttercream nih kan. Ada juga kan yang buttercream itu dicampur dengan filling selai strawberry ya. Kita pakai ini juga bagus nih kayaknya nih buat variasi. Nanti deh kita akan buat konten lagi tentang cake dekorasi. Sekarang saya langsung saja kita makan. Seperti apa sih rasanya? Mantap. Ternyata memang bener ya, jadi Trixie Piping Jelly ini memang luar biasa rasanya. Saya mau tambah-tambah terus. Makan 2 roti dengan isian selai Piping Jelly dari Trixie ini, Pro Nice Piping Jelly ini ternyata luar biasa ya perpaduannya ya. Kalian harus coba dan simak terus video-video menarik lainnya.